Halo, selamat datang di Kongko United TV. Pada kesempatan kali ini gue bakal bacain beberapa reaksi fans Manchester United Indonesia yang subscribe di channel gue. Sebelum gue mulai, kalau belum kalian boleh nonton ya. Gue punya video prediksi sama ulasan pertandingan ya, Everton lawan Manchester United. Ya oke. Sekarang gue bacain ya dari Pizza Cell. Hihihi, itu kan mata main lagi. Scott ngotot tapi main gak pakai otak. Fred gitu-gitu aja tapi tetap dimainkan aja. Maguire tumben main aktif, nggak pasif pelongo. Untung menang. Ole harusnya memainkan semua pemain yang dibeli Ed Woodward biar dia dan manajemen tahu kalau beli pemain itu yang diinginkan pelatih, bukan beli pemain semaunya sendiri. Jadi kalau kalah pun atau kalau kalah pun seri biar orang-orang tuh tahu. Untung lo menang, hahaha. Oke, kalau gue bilang kebanyakan bener yang omongan lo ya, kecuali kalau gue bilang sih Fred mainnya cukup bagus ya. Kita solid banget loh di sisi kiri kemarin, nggak banyak serangan yang datang dari sana, padahal kan James Rodriguez kan ada di kanan gitu kan, cuman gue lihat sering banget dipatahin sama Fred dan James Rodriguez ya. Jadi untuk soal Fred menurut gue kurang setuju ya. Channel Darto, Oleh nggak suka Van de Beek ya, feeling gue sih bener juga nih, ini kenapa nih bisa nggak suka sama Van de Beek ya, ampun deh gue deh. Fans TJ, kalau dilihat problem MU di lini kiri dan kanan, karena aku sering melihat mereka udah sampai depan alias kiri atau kanan, depan mereka tidak langsung oper ke tengah, malah oper ke belakang dan ke tengah. Coba kalau mereka main oper ke depan, kanan kiri langsung crossing ke tengah, mungkin bisa berhasil. Lini belakang hancur, tapi kalau lini depan cetak banyak gol nggak apa-apa. Nah ini fans TJ, thank you buat komennya, tapi kalau gue bilang ya masalahnya crossingan itu nggak ada yang bisa crossing ya, di tempat kita nggak ada yang bisa crossing ya. Rashford di kiri bukan tipe crossing, di kanan ya mungkin Mata masih bisa crossing tapi dia bukan winger, jadi bukan tipe crossing juga sebenarnya gitu loh ya. Karena gini, berapa kali Mata main sebagai starter ada lihatnya dia crossing ke situ, ke penalty box, nggak pernah kan. Kalau gue sih jarang banget lihat dia crossing, tetap aja. Jadi intinya sih kita punya depan itu bukan winger sejati gitu loh, mereka lebih ke arah inverted winger, jadi mereka lebih ke arah suka yang gocek masuk ke dalam kotak penalti tembak gitu atau gimana gitu loh. Jadi atau enggak dia main one two sama Martial atau gimana ya. Jadi kalau gue lihat untuk kita main crossing itu harus ngandelin kita punya wingback ya, dimana ya Luke Shaw doang yang bisa crossing ya, sama Teles lah nanti ya, bener nggak ya. Cuman kalau Wan Bissaka ya tahu sendiri lah crossingannya kayak gimana ya, dia tuh lebih cocok nekel-nekelin orang gitu loh. Jadi kalau mau bilang ya ini depan kiri kanannya masalah ya, sebenarnya bukan masalah gitu loh. Kalau emang ya harapin untuk banyak crossing ya kita harus beli pemain ya. Makanya kemarin ya si Ole pengen beli Jadon Sancho kan buat bantu ya suplai bola gitu loh ya. United Families, GGMU, Sadik Safik, Martial kayaknya diserahkan dulu ya, dari play apa nih ya, diganti Cavani dulu ya. Jadi kalau dari segi Martial diserahkan dulu, menurut gua plus minus ya, jujur aja ya. Pertama, permasalahannya kalau Martial diistirahatin artinya apa gitu, artinya Rashford bakal jadi striker lagi kan, bener nggak ya. Kalau orang bisa bilang lah gimana Cavani jadi striker ya, sekarang selama ini 3 pertandingan terakhir di EPL jelas-jelas Cavani ready bisa main gitu kan, nggak cedera atau apa, walaupun mungkin belum match fit ya, kenapa nggak dimainin ya kan. Jadi kelihatan banget nih kalau nggak ada Martial, Rashford yang di striker gitu loh buat Ole gitu. Dan menurut gue nggak setuju gitu. Kalau Rashford jadi striker artinya apa? Kiri kita harus andelin siapa? Dan James, ya kan. Winger kiri kita harus andelin Dan James. Winger kanan, ya Mata gitu loh, benar nggak? Jadi gue mendingan kalau Martial main, Rashford di kiri, itu udah mendingan gitu Martial sama Rashford ya. Kalau ini mungkin kalau Martial lagi off ya disubstitusi aja sama Cavani kalau gue bilang ya. Penjelasannya kurang memberikan pengetahuan, hanya keluhan saja. Waduh, Wong TV nih, jarang nonton gue punya video nih kayaknya nih orang nih. Angga Prasetyo, kalau menurut kamu formasi yang nggak bapuk gimana sih? Van de Beek, umpan-umpannya nggak terlalu istimewa. Jangan terlalu maksain Van de Beek, mainlah. Berapa pertandingan dikasih main juga biasa aja. Bukan seorang yang bisa buat perubahan. Dia bukan sosok seperti Bruno yang bisa buat perubahan. Lagi pula badan Van de Beek terlalu kecil untuk Liga Inggris. Butuh waktu buat dia setidaknya gedein badan dulu lah. Seperti CR7 awal di MU, gedein badan dulu. Dengan formasi bapuk sering menang dibandingkan formasi lain. Bisa dicek statistiknya. Kalau sektor kanan emang dari musim kemarin jelek, makanya Ole pengen Sancho. AWB bagus cuma bertahan, sama owner mikirin bisnis nggak ada prestasi. Nah, ini gue nggak ngomongin soal formasi yang bapuk ya, Angga Prasetyo, tolong dibedakan ya.
gue bilang line up-nya yang bapuk ya, line up yang kemarin tuh menurut gue nggak banget ya. Menurut gue formasi 4-2-3-1 itu cukup modern ya, formasi yang sepak bola modern lah ya, benar nggak? Kadang orang kalau nggak 4-2-3-1, 4-1-4-1, benar nggak? Cuman gue bilang itu line up-nya gitu loh yang gua komplain ya sebenarnya, yang gua iniin kan, dia bilang Van de Beek ya, Van de Beek umpan nggak. Nah, kalau kalau ngarepin Van de Beek seperti Bruno itu ya berarti lu nggak ngerti gitu loh. Enggak, sorry aja lu nggak ngerti itu Van de Beek posisinya di mana ya. Kalau kita lihat dia di Ajax pun walaupun dia ngisi posisi nomor 10 ya kan, cuman kan semua kreativitas itu datangnya dari Hakim Ziyech waktu itu, bener nggak, dari dia punya winger, bukan dari nomor 10-nya. Nah, jadi kalau gue bilang sedikit salah paham tentang Van de Beek ya. Nah, gue bilang Van de Beek udah cukup udah cocok belum main di IPL segala macam. Ya kalau kita nggak mainin dia 90 menit, kita nggak pernah tahu benar nggak dia udah ready bener-bener atau enggak. Cuman yang satu hal yang gue yakinin ya, enggak, Van de Beek itu secara kualitas gue yakin banget dia setidaknya sama atau lebih bagus dari Mata yang sekarang ya, bukan Mata dia tahun umur 27 atau 26 ya. Mata yang sekarang sama McTominay, gue yakin banget Van de Beek dalam sirkulasi bola, dalam semua skill itu gue yakin ya, Van de Beek di atas Mata dan juga McTominay ya. Jadi kalau mau cari posisi gue bilang ya antara dua itu deh ya. Kalau dalam arti kalau misalnya ketemu yang bukan tim yang kita mau bertahan banget ya kan, dia boleh ditempatin gantiin McTominay, bener nggak? Kan sebelumnya kan Pogba sama Fred kan sering main, mana Pogba lagi nggak form, yang mendingan Van de Beek main gitu loh ya. Atau enggak Mata diganti Van de Beek juga nggak masalah menurut gua gitu. Toh Mata juga bukan winger ya, Mata kan sebenarnya posisinya kan Bruno, bener nggak, posisinya Bruno, cuman ya digeser ke kanan sama si Ole, dan kelihatan banget tuh Mata tuh nggak pernah crossing masuk ke dalam gitu loh, bener nggak pernah umpan ke penalti ya kan, biasanya main link up play atau apalah gitu loh ya. Jadi Van de Beek sih menurut gue sih bisa banget main di kanan juga gitu loh ya, karena ya sekarang ini pun ya pemain yang ada itu nggak ada gitu, kita winger sejati di kanan itu nggak ada ya. Jadi kalau untuk cuma link up play, move the ball forward, menurut gue sih itu sih bisa banget Van de Beek ya buat gantiin posisi Mata juga sekarang ini ya. Oke. Asrul Afandi, Van de Beek mainnya cuma lari doang, cu, nggak ada visi ya. Sekali lagi ya, Asrul kalau bilang nggak ada visi ya jangan ngarepin lah ya, sekali lagi Van de Beek buat jadi kayak Bruno ya, bisa pass through atau segala macam ya, atau kayak Pogba pun juga ya untuk pass through gitu, jangan ngarepin gitu. Cuman kita harus lihat kontribusi lain yang Van de Beek bisa berikan apa gitu ya. Kalau gue bilang sekali lagi posisi menurut gue dia bisa banget gantiin McTominay, dan juga dia bisa banget gantiin Mata ya. Karena sekali lagi Mata itu bukan winger, jadi kalau cuma sebagai box to box di sebelah kanan, gua rasa dia lebih bagus karena dia cepat maju, cepat mundur ya, dan dia nggak gampang kehilangan bola kalau gue bilang dia dari kemarin ya. Dan cuma lari ini sih gue bilang sih lo mending nonton lagi sih beberapa pertandingan Van de Beek main ya. Jelas sih nggak cuma lari doang sih, bukan Lingard ya. Teddy Arya Setiadi, line up mainin siapa yang bagus? Mau Salah lah, kok mau Salah dibawa-bawa si Pool, nggak bisa orang dia pemain Liverpool ya. Gue juga tahu dia pemain Liverpool bro. Mainin De Bruyne, dia milik City. Ngapain mainin De Bruyne lagi? Mau line up seperti apa? Mau yang waktu main sama Basekir, giliran kalah dihujat habis-habisan. Makanya Oleh sering ganti rotasi. Giliran kalah dihujat habis-habisan. Makanya Oleh sering ganti rotasi karena memang belum nemu posisi yang cocok untuk pemain baru. Contoh waktu. Nah, kalau kita ngomong nih pemain baru ya, jelas pemain baru kita kan ada banyak gitu. Oke, Teles lagi kena Covid ya, dan itu gua rasa dia Oleh pengen langsung mainin Teles ya. Nggak masalah. Kayak Cavani ya, Cavani kan striker gitu kan, dan kemarin Martial lagi cedera gitu kan, bukan lagi kartu merah. Kenapa nggak Cavani aja jadi striker gitu loh ya? Kenapa dia semaksain Rashford main terus ya, sampai cedera lagi sekarang, cedera punggung menengah terakhir lawan Everton nih ya. Jadi kenapa harus maksain Rashford terus, dan kita harus mainin ya bangsanya dan James gitu loh di kiri ya, atau dia bisa masukin Cavani sebagai striker dan di kiri tuh ambil Rashford gitu. Kenapa nggak kayak begitu ya? Jadi kalau lu bilang nggak ada posisi yang cocok untuk pemain baru ya, gue sih nggak setuju banget nih Teddy ini ya, jelas nggak setuju ya. Dan jangan ngomongin pemain si Ipu atau Mancit ya, itu nggak ada gunanya ya, ngapain gitu ngomongin. Dan itu juga mau Salah itu kan jelas beda posisi ya sama ini ya, sama Van de Beek ya, dan juga De Bruyne ya. Jangan, nggak perlu bandingin sama pemain yang bukan pemain kita dan juga ya beda posisi gitu loh kan, itu cukup menurut gue nggak relevan ya. Ya jadi
Kalau gue bilang sih tetap ada gitu, posisi Van de Beek tetap menurut gue dia paling cocok box to box ya kan, box to box midfield di sebelah kanan lah, gue bilang itu paling cocok. Jadi dia kalau mau main gantiin Mata, gantiin McTominay pun masih bisa kalau gue bilang. Toh dia juga untuk pressing cukup bagus loh, bukannya jelek loh ya. Coba ditonton lagi deh Bro Teddy, beberapa permainan Van de Beek ya. Hardianto Cipta Putra, Pogba dan Martial out aja lah, gaji mahal main mas-masan. Kalau Pogba sih gue setuju ya, kalau emang mau dijual jual aja ya. Ya tapi dengan catatan nih ya, moga-moga uangnya nggak dicatut sama Glazer ya. Lu jual Pogba, lu jual Pogba 50-60 juta, ntar dicatut Glazer 40, ya apa bedanya gitu kan ya. Jadi tapi kalau untuk Martial menurut gue dia masih ada peranan lah ya. Jangan cuma lihat dari statistik, oh golnya berapa, asisnya berapa gitu kan. Jangan lihat dari gitu doang gitu. Cuman kontribusinya lah ya, sebagai number 9 itu dia tuh seperti apa, itu harus diperhatikan gitu loh ya. Jadi jangan jadi budak statistik lah maksud gua ya. Andre Jaya, menurut gua kunci pemain Ole cuma di Bruno, kalau Bruno lagi off ya udah selesai, dan gua setuju kok. Van de Beek, Cavani belum ready, apanya ya. Nah iya, Van de Beek, Cavani belum ready apanya ya, itu pertanyaan gua juga yang paling besar ya. Nanti kalau udah Bruno udah cedera aja ya kan, baru mau mainin Van de Beek. Ntar Van de Beek dihina-hina gitu kan, nggak bisa kayak Bruno segala macam. Padahal main aja jarang. Ya, ini Van de Beek, ingat tuh Van de Beek itu tim inti di Ajax ya. Dia jadi sebagai nomor 10 Ajax, tapi sebenarnya role dia itu sebagai box to box. Ya ingat loh, karena kreativitas Ajax itu nggak di nomor 10. Ya, Van de Beek itu box to box yang lebih sifatnya lebih menyerang, kalau gue bilangnya beda lah kayak McTominay sama Fred yang lebih bersifatnya lebih bertahan ya di pasangnya. Jadi jelas kalau gue bilang Van de Beek sih udah ready, dan kelihatan banget dari beberapa dia punya apa, dia permainan terakhir ya, beberapa permainan terakhir tuh makin bagus gitu loh. Başakşehir walaupun kalah, Van de Beek itu gue bilang man of the match ya, jelas man of the match ya. Cuman sayang aja Ole mainnya cuma 60 menit ya, itu menurut gue sih salah banget Ole ya, salah banget. Irfan Teddy, harusnya Van de Beek mainkan starter biar bisa saling support ya, harus sering dimainin kalau gue bilang sih ya. Kalau enggak ya percuma, dia nggak bisa, jadi nggak kompak gitu loh kalau jarang dimainin ya. Revan Rausan, bapuknya Maguire adalah kelamaan mikir untuk oper ke depan, jadi lawannya keburu nutup dan telat momen operan cepat. Memang bukan back top sih, dia terlalu overrated. Harga gue setuju banget nih, harganya sih aduh bego banget beli harga segitu ya. Tapi kelebihannya bola atasnya bagus, gua setuju kalau bola atasnya bagus, dan itu juga dia kayak dan itu pun kayak daya juangnya masih kurang ya. Effort ngegolin dan bangun mental tim, bukan tipe pemain mental juara. Betul, setuju banget gue ya. Gue setuju banget sama semua omongan lu nih soal Maguire ya. Revan Fauzan, konjak sendak, akhirnya kapan cetak gol, yoi. Diki Maulana, gue kesel kenapa Net TV nggak nayangin sih. Waduh, gue nggak tahu deh, gue nonton di Mola bro. Jadi lu beli Mola aja lah ya. Menurut gue sih itu worth it banget ya. Apalagi buat pencinta MU Liga Inggris, itu worth it banget sih. Ayo belajar, backnya masih bapuk. Ya setuju. Ya terutama sektor kanan kemarin ya, itu ya. Wan-Bissaka, McTominay sama Mata gue masih kurang banget mainnya kemarin pas Everton. Lindelof sebenarnya sih nggak jelek-jelek amat, cuman dia jelas dibully sama si Calvert-Lewin ya, karena dia kalah udara ya, kalah tarung udara lah lawan Calvert-Lewin. Tempatnya Van de Beek pulang sana, apa coba pulang sana, gue nggak ngerti deh. Anwarudin, Sakur Pacul, awalnya gue ragu banget tadi, ternyata mainnya berubah banget, passingnya udah lumayan, pertahanan rapi, OB kecapean kayaknya bang. Dan MU masih butuh konsistensi ya, dan harus ada plan B seumpama Bruno lagi off atau suspend kartu. Nah plan B nya apa kan, benar nggak? Kalau lu nggak pernah mainin macamnya si Van de Beek ya, plan B lu nggak ada. Lu mau pakai siapa buat gantiin Bruno ya? Nggak ada gitu, nggak ada plan B. Lu harus mainin Bruno, lu harus mainin Van de Beek biar dia ready. Kalau Bruno kenapa-napa dia ready untuk masuk gitu loh ya. Dan untuk AWB gue nggak yakin dia kecapean ya. Gue nggak yakin, gue rasa dia emang dibully juga ya, karena dia untuk jaga bola atas tuh kurang bagus ya AWB ya. Karena kemarin pas lawan Başakşehir kan kelihatan kalau nggak salah dia diganti kan di menit 70 kan ya AWB ya, sama Fosu Mensah ya. Jadi kalau kecapean sih kemarin sih menurut gue sih enggak ya. Sakur Pacul, Branteri Hairi, ganti pelatih yang taktiknya dan 4-3-3 Direct football berarti kayaknya bertahan dong ya, jadi cuma long ball ke depan, adu lari doang ya. Jadi menurut gue sih ya nggak harus selalu direct football ya, kecuali kalau lu counter attack. Direct football ya nomor 1 lah, tapi kalau enggak ya ngapain kayak gitu mulu.
Tikoni Okta, syukur bisa menang, boleh buat modal bro ke depannya. Yoi. Sadio Safik lagi nunggu pasukan oleh out. Ini orang kayaknya selalu ngomong gitu nih. Pasukan oleh out lagi di Goa kali ya bro ya, agar menang ya. Penicin, Go MU, seharusnya Martial dijadangkan dulu, beri kesempatan Cavani main 90 menit, dan satu lagi Juan Mata mainnya kurang konsisten. Bener, boleh diganti GW. GW siapa ya bro? GW siapa ya? Cuma pendapat aja sih, moga MU terus bangkit. GW siapa ya? Gue gak tahu GW siapa, boleh diganti GW. Oke, tapi kalau untuk Cavani menurut gue sih dia boleh lah, udah mulai boleh ya, jujur aja ya. Dan gue bilang kalau jadi Martial udah boleh keringat dingin lah ya. Karena Cavani jelas track recordnya bagus ya kan. Cuman problemnya aja dia udah lama nggak main bola, bener nggak, gara-gara dia ya sempat free agent kan ya. Kalau nggak salah 3 bulan sampai minimal 3 bulan lah dia nggak main bola gitu. Jadi ya masih, semoga aja udah balik lah ya formnya ya kalau dia main ya. Bambang Prayogo, menurut saya Tomine bermain cukup baik, taktis, aliran bolanya cepat, umpan jarak ke Rashford keren banget. Yang kurang justru Mata, harusnya diganti Greenwood atau James. Nah Greenwood kemarin nggak ada di bench juga bro, gue nggak ngerti kenapa Greenwood di drop ya. Apakah cedera atau ada isu lain, gue nggak tahu. Cuman sorry ya kalau Tomine kemarin sih udah kurang lah. Apalagi kalau dibandingkan dengan Fred ya, itu kurang banget lah ya. Bener, gue pengen banget lihat Tomine itu dicadangin dulu ya kan, kasih kepercayaan ke Van de Beek untuk main di posisi situ loh ya. Perlu Hutan Siregar, Pogba sebenarnya dijual karena bikin masalah aja, mainnya tidak pernah bagus ya. Kalau Pogba sih kayaknya jadi bench sih cocok ya. Setiap kali dia jadi bench pas dia masuk tuh kayaknya langsung semangat gitu mainnya ya, bener-bener pengen ngegol gitu loh ya. Jadi kalau gue bilang sih ya, kalau dia mau dijual sih gue setuju aja sih. Syandana Syafi Nugraha, gimana kalau pakai formasi 4-3-1-2, De Gea, Teles, Maguire, Matic 3 gelandang, Matic, Fred, Pogba, 1 kam. Nah kemarin kan kita pengen coba 4-4-2 diamond juga kan, karena ya Martial nggak available, bener nggak, jadi kita pengen coba gimana nih kalau kita nggak mainin Dan James semacamnya gitu kan ya. Menurut gue sih formasi itu nggak masalah ya, mau berapa ya, kalau emang perlu di adjust ya, lawan siapa perlu disesuaikan ya disesuaikan, bener nggak, formasi kan nggak perlu paten segitu doang ya. Cuman jelas kita tahu formasi favoritnya oleh itu 4-2-3-1 ya. Cuman kalau dari segi pokoknya kalau dari segi line up ya, gue sih tetap milih harus membudayakan pemain-pemain baru kita gitu loh ya, karena itu pemain baru itu salah satunya caranya kita untuk naik ke level selanjutnya. Kalau lu nggak main pemain baru, berarti lu sama aja lu pakai line up bapuk yang dimana itu tahun lalu gitu loh, hasilnya seperti itu gitu ya kan ya. Nah ini kita ngomongin line up lagi nih. Menurut gua kalau line up Ahmad Junaidi ya, menurut gua kalau line up kayak gitu ngadepin tim high pressing agak susah berkembang bang. McTominay, Fred agak kagok kalau di press kayak lawan Arsenal kemarin. Sepakat sama Van de Beek harus coba jadi pivot progressor, buat progressor tuh ya. Itu mungkin maksudnya Ahmad tuh buat biar bola ngalirnya tuh lebih bagus ya dari defense ke attacking midfield kita. Gue setuju banget kalau itu ya. Kanan kemarin harusnya Mata diganti Greenwood nggak ada bro di bench kemarin ya. Cavani asal mulai dimainin full time buat target man kalau header. Kalau lihat 2 pertandingan terakhir Ole mulai ngandelin skema crossing lagi kayak soalnya ya. Ya untuk Cavani moga-moga dia dapat game time banyak ya. McTominay sama Fred jelas kalau dari segi skill ya, menurut gua dia bukan skill passing mereka masih kurang lah kalau gue bilang ya. Nah makanya gue pengen banget lihat si Van de Beek main di posisi itu sekali lagi ya. Paulson Irsandi, ini mah yang ngejebolin disanjung, giliran pemain yang udah berusaha terus nggak ngejebolin, hal ini dikritik, hahaha. Nggak ngejebolin, ya jelas lah kalau Bruno ngegolin 2 sama asis 1, masa nggak disanjung sih bro Fauzan. Lu yang bener aja, gila lo, itu permainan master class begitu, masa lu nggak sanjung bro. Tapi lu bisa lihat dong, gua nggak kritik yang lain gitu, gua kritik sisi kanan kita, di mana itu McTominay, Wan-Bissaka sama Mata di situ gitu, dan gue lihat tuh mereka dibully abis sama pemain Everton ya. Nonton lagi aja bro Fauzan kalau nggak percaya. Oke. William Pratama, udah gue tunggu-tunggu nih. Nungguin apaan? Nungguin video kali maksudnya ya. Oke, thank you William ya. Aji Pratama, Cavani main dari awal aja ganti Martial mainnya nggak jelas, angin-anginan doang. Ya gue rasa sih waktunya nih bakal lebih kelihatan nih nanti nih Cavani nih buat main nih.
Febri Gaming, bang, gue dukung channel lu, gue doain subscribe lu suatu saat nanti 100.000 lebih, amin, amin mas bro. Murdianto, masih bingung sama Ole pasang surut, ya masih pasang surut sih jujur aja sih ya. Menurut gue sih Ole harus lebih ngambil resiko ya, jangan ketemu Chelsea aja di Old Trafford, ketemu Arsenal aja Old Trafford tuh main dengan mentalitas bertahan gitu, main dengan ya janganlah gitu loh ya, harus lebih ini gitu, harus lebih berani ya, nggak perlu gitu kita selalu nurunin Fred McTominay gitu loh, karena mereka berdua kan lebih sifatnya bertahan ya, salah satu gantilah sama Pogba atau Van de Beek gitu kan, bener nggak, Pogba mungkin masih belum ini ya, cuman ya harus berani lah ambil resiko untuk nyerang ya, untuk ambil 3 poin gitu loh, bukan nyuri 3 poin ya. Sosok culik, tiap pertandingan Glazer harus ancam Ole. Kalau kalah langsung pecat biar Ole mikirnya keras, nggak salah pilih line up dan MU menang selalu. Oke, gue liatin crossingnya Luxio beberapa ini keren, mirip crossingnya Reguilon ya Tottenham. Nah ini Luxio beberapa kali ini keren menurut gue ya, karena ada Teles ya. Kita beli Teles itu untuk ya bikin Luxio keringat dingin, ya bikin Luxio inilah perform dan terbukti gitu loh ya kan, dia dapat 2 assist kemarin. Tapi sayang banget nih Luxio cedera lagi nih ya, gara-gara dia dimainin terus ya. Jadi kalau dimainin terus Rashford cedera lagi, Luxio cedera lagi nih, hamstring lagi Luxio nih, gue yakin nih minimal 1-2 bulan bisa out nih Luxio nih ya. Moga-moganya Teles sudah ready. Ikhwan Abdul Wahid, Cavani super sub, tapi gue pengen lihat Cavani jadi saat terbang. Rashford, Martial, Van de Beek cadangin, Pogba sama Fred ya. Cavani ya, gue rasa sih bentar lagi lah ya. Musim ini MU beli pemain untuk pelapis bro, bukan untuk starting 11. Cavani, Van de Beek tadi cuma nambah kedalaman, bukan untuk gimana. Nah ini menurut gue salah Dior ya, mendapat kayak gini menurut gue salah ya. Kita beli pemain untuk kedalaman ya, benar, untuk substitusi benar nggak ya. Jadi kita kalau misalnya ada yang cedera bisa diganti, tapi ingat loh, kita beli cadangan itu kan bukan khusus 100% buat cadangan ya. Kalau beli cadangan 100% untuk cadangan itu berarti nggak bikin pemain inti kita keringat dingin ya. Maksudnya gimana ya, kayak tadi analogi gue Shaw sama Teles. Orang beli Teles ya kan, Luxio jadi keringat dingin nih, wah gue ada kompetisi nih, gue main bagus ya. Nah ini sama gitu, gue bilang Cavani itu harus kita beli, walaupun kita beli buat cadangan itu harus memberikan efek kalau Ole mau mainin cadangan itu. Jadi efeknya si Martial jadi wah keringat dingin nih, Cavani bisa main terus nih buat cadangan ya. Itu efek jerahnya, itu efek shock efeknya tuh ada gitu loh ya. Jadi gue nggak setuju kalau lu cuma beli buat cadangan tapi lu nggak lu mainin, itu gue nggak setuju. Artinya apa, mentalitas bobrok tuh tetap ada gitu, mentalitas dimana gue bakal main terus nggak diganti-ganti kecuali gue sengklek gitu kan, kaki cedera ya. Jadi kalau lu buat kedalaman gue nggak setuju ya, kedalaman pun tetap lu harus mainin, tetap lu harus bikin keringat dingin tuh starting line up kita ya. McTominay main jelek, Mata main jelek, tetap lu harus bikin keringat dingin dengan adanya Van de Beek gitu ya kan. Martial harus bikin keringat dingin dengan adanya Cavani. Bukannya Martial nggak bisa main terus si Rashford jadi striker, Cavani tetap bench, itu mah nggak ada bedanya. Yang ada bikin cedera doang ya. Dior, sorry kata nih ya, gue setuju mereka beli untuk kedalaman, tapi kedalaman itu perlu ada efeknya juga untuk tim inti kita ya. Kalau cuma beli kedalaman cuma buat dipajang doang ya, nggak ada efek apa-apa gitu loh ya. Tim inti kita tetap songong ya kan, gue main jelek pun gue tetap dimainin ya. Jadi itu nggak bisa kayak gitu ya. Rio Raihan, ini baru Manchester United, yoi menang bro. Franciscus Aparius Andri Tambunan, panjang juga nih. Yang penting konsisten MU, selama tidak konsisten Ole terus akan ya. Yang penting konsisten dan juga semoga Ole lebih berani ngambil resiko ya untuk ngambil 3 poin ya, bukan nyuri 3 poin. Febri Gaming, komen kedua bang, alhamdulillah si Kulkas lagi benar ya, benar kan 3 poin ya. Kulkas sih babak pertama sih sedikit korslet ya kalau gue bilang ya, cuma babak kedua sih cukup bagus lah ya, kuat ya di udara. Selembi, gue nggak pernah ragu United pasti menang lawan tim yang mainnya terbuka. Semoga ada perubahan di skema dan setelah 2 minggu jeda ya. Ya gue setuju sih, kalau lawan tim yang lebih nyerang kita lebih bisa lah ya. Arhas B Studios, alhamdulillah kemenangan yang patut disyukuri, dan sedikit update naik di posisi 14, tag 1 doang ya bro ya. Tapi kita masih ada 1 game sih, jadi santai aja ya. Kalau kita 1 game itu menang ya bisa naik lah ke ya minimal 8 besar lah.
Arif Setiawan, kalau menurut saya Van de Beek main di posisi McTominay sayap kanan, percayakan Mason Greenwood atau Facundo Pellistri. Untuk penyerang bolehlah Cavani, gue setuju. Ya cuman kalau untuk Pellistri gue nggak tahu nih, feeling gue sih bakal lama banget nih Pellistri baru main ya. Nah, dari kemarin nggak pernah ada di cadangan dan dia lagi main di under 23 sekarang kan seringnya ya. Jadi masih jauh lah kalau Pellistri gue bilang sih. Mason Greenwood yang gue penasaran nih kenapa dia nggak ada di cadangan juga nih ya. Pas Cavani gol langsung tenang aneh, sama bro. Ya gitu gue pikir kalau nggak seri tuh kita bisa menang 1-3 tuh, untung ngegolin tuh si Cavani. Dita Giant, I still have hopes for Ole and because MU is against Everton, I promise I'll leave it Min. Setidaknya hasil hari ini sedikit ngobati kejauhan kemarin. Thanks Min, good job. Oke, Eka Ferinando, bener nggak kok? MU doain aja kalah terus supaya hasilnya menang. Ya jangan dong bro, gila masa doain kalah. Bener nggak? Kita MU pengennya lihat menang terus dong ya. Man of the match Hyper Bruno, setuju banget. Damage-nya nggak ada otak. Maguire menit ke 61 tackle ya itu ya gue setuju tuh, itu riskan tapi ya cukup bagus lah ya. Semoga MU terus konsisten kok. Maggie Sanoval, masih terdekan gak sih kalian? Kapan ya bisa tenang gitu kayak zaman Saf ketinggalan gol, masih yakin bisa ngambil keadaan. Semoga makin berkembang oleh Nur Akwan. Kalau menurut aku sebaiknya MU kembali ke formasi 4-4-2 seperti era Ferguson, mengandalkan serangan dari sayap. Nah ini ya Nur Akwan mau ngadain serangan dari sayap tapi kita nggak punya winger bro yang bisa crossing ya, sama sekali nggak punya winger yang bisa crossing. Jadi kalau lu mau balik 4-4-2 zaman jadul ya menurut gue sih gue nggak setuju banget sih. Lagian gue nggak yakin ya 4-4-2 zaman jadul tuh sekarang ini efektif ya di sepak bola modern ya. Wah ini panjang nih X-Reze. Bang, gue punya perbedaan pendapat tentang line up, mohon dikoreksi kalau salah. Kalau menurut gue kenapa Ole kembali ke line up yang lama? Karena pembeliannya rata-rata nggak sesuai dengan keinginan Ole. Kalau misal transfernya sesuai dengan Ole, dapat Upamecano sama Sancho, mungkin line up bakal berbeda. Dan menurut gue di beberapa pertandingan sebelumnya Ole udah nyoba line up yang berbeda, yaitu yang mulai pakai 1 pivot, 4-4-2 diamond dengan pemain tengah berbeda-beda. Mungkin menurut Ole itu belum maksimal. Menurutku juga kenapa line up kembali ke line up yang lama, karena Ole mau menambal kelemahan lini belakang MU. Ya menurut gue Alexander pakai 4-2-3-1, Van de Beek nggak dapat tempat kalau jadi midfielder karena urusan motong serangan Fred sama McTominay. Itu sih menurut gue yang disayangkan ya, transfernya nggak sesuai keinginan Ole. Nah oke bro, untuk ngomongan ini gue nggak ngomongin sekali lagi ya, kemarin kalau gue ngomongin line up Bapuk tuh bukan formasinya ya, bukan formasinya Bapuk ya. Formasi 4-2-3-1 menurut gue sih nggak jelek formasinya ya, jujur aja ya. Cuman kan kalau lu perhatiin ya 4-2-3-1 Ole itu biasanya tuh dia nggak pakai dua gelandang bertahan gitu ya. Dia biasanya kan pakai Pogba atau lebih kayak deep line playmaker ya, Pogba sama ya kalau nggak Van de Beek, kalau nggak Fred ya Matic gitu kan, nggak sebagai central defensive midfielder. Ya jadi kalau menurut gue kalau formasi 4-2-3-1 nggak masalah, cuman line up-nya itu menurut gue masalah gitu loh ya kan. Walaupun anggapannya aja lah benar ya rumornya ya, Van de Beek bukan pemain yang mau dibeli Ole ya. Kalau nggak salah kan dia pengennya Jack Grealish ya, benar nggak? Jack Grealish. Van de Beek ataupun Cavani bukan pemain dipilih Ole, tapi kan mereka berdua itu bukan pemain jelek loh ya, bukan pemain jelek ya. Van de Beek bukan pemain jelek gitu loh, dan gue yakin banget secara kualitas ya itu Van de Beek tuh lebih bagus dari McTominay ataupun Mata ya, jauh gitu. Dia cuma perlu waktu untuk beradaptasi main di Liga Inggris ya kan, beradaptasi bermain bareng sama teman-teman barunya gitu, sama pemain-pemain Manchester United, dan harus dikasih kesempatan ya. Kalau untuk pressing, kalau nonton nggak jelek gitu loh. Van de Beek juga dia ada juga dapat menangin possession, ada juga kehilangan possession jarang, salah passing jarang. Jadi gua rasa dia kalau sama McTominay pun tetap bagusan Van de Beek ya. Mungkin kalau soal tackling mungkin bagusan McTominay kali ya, cuman sisa-sisanya sih menurut gue ya, gue sih lebih milih Van de Beek sih jujur aja sih. Gue lebih pengen kita naik level lah gitu loh ya, jangan cuma ngandelin pemain-pemain lama kita gitu loh ya kan, percuma gitu loh. Pemain-pemain lama kita tuh udah kelihatan hasilnya ya kan, kemarin tuh di musim lalu lah udah kelihatan hasilnya bahwa kita ke peringkat 3, cuman dengan tingkat peringkat 3-nya tuh yang sedikit banci gitu kan, benar nggak beda jauh sama Manchester City dan sama nilainya sama Chelsea ya. Oke. Sandi Samad akhirnya menang juga walaupun backnya masih receh, terutama Lindelof.
si kulkas bermain balik hari ini. Pogba memang panas jangan gol Man United ya. Seperti gue bilang ya, Lindelof dibully habis-habisannya sama Calvert-Lewin ya, karena ya dia kalah lah di udaranya sama si Calvert-Lewin. Untung Everton bikin blunder dengan main menyerang. Sudah tahu Manu pembunuh tim-timnya menyerang. Jose dan Manu. Ya, bukan blunder sih, emang dia lagi haus dari 3 poin juga dari darah, karena ya dia udah kalah terus kan akhir-akhirnya. 2-3 terakhir ini dia kalah 2 kali terus sama seri sekali gitu. Oke, ini 2 lagi nih. Andika Hutapea, gini bang, Oleh nggak dapat pemain yang diinginkan. Van de Beek itu pemain yang dikasih petinggi MU. Jelas di Istanbul dimain kayak masih ABG, bilang bagus, dia tidak ada kreativitas dan di posisi tabrakan. Nah ini oke, Andika ya, seperti gue bilang ya, makasih komennya. Van de Beek bukan pengganti Bruno ya. Van de Beek bukan pengganti Bruno. Jelas ya, kreativitas dia bukan pemain kreativitas itu loh. Ya sekali lagi gue bilang, Van de Beek pas di Ajax dia main di nomor 10, tapi kreativitas itu datangnya dari Hakim Ziyech ya, dari winger gitu loh ya. Jadi dia tuh main, walaupun di Ajax main nomor 10, dia itu mainnya sebagai box to box sebelah kanan. Yaitu posisinya si McTominay ya kan. Dan gue lihat pun sekarang ini Mata itu mainnya sebagai box to box gitu, walaupun dia sempat kanan gitu kan, walaupun di winger kanan, cuman dia nggak berfungsi sebagai winger kanan. Makanya gue bilang Van de Beek itu bisa main ya. Nah sekali lagi, walaupun dikasih petinggi MU ya, tetap aja gitu, menurut gue secara kualitas Van de Beek lebih bagus dari McTominay ya, jauh lebih bagus. Muhammad Azazaki, nggak bakal ngaruh seandainya jadi rekrut Pochettino karena pembelian masih ngawur butuh. Nah ya gue setuju ya, kalau untuk ganti Pochettino sih nggak banget ya. Gue jujur aja, gue tuh kubu all in ya, walaupun gue bisa ngerti kenapa orang banyak mau all out. Gue kubu all in ya, apalagi kalau cuma mau diganti Pochettino, gue mah all the way all in ya. Kalau lu kasih gue pelatih lain yang lebih ternama, yang lebih ini ya, bukan apa ya, bukan gagal dari IPL ya, bukan buangan tim kompetitor kita lah, itu gue masih bisa galau gitu ya. Cuma kalau diganti Pochettino mah gue nggak usah mikir 2 kali lah, tetap all in ya. Oke. Sekian gue bacain semua tuh ya, beberapa ya komen-komen dari kalian ya, reaksi kalian ya tentang pertandingan Everton lawan MU. Sering-sering komen ya, gue bakal sering video begini, karena menurut gue timbang gue balas satu-satu ya, mendingan gue ngomong aja gitu, langsung bikin video ya, jadi kelihatan juga, kalian bisa nonton juga sebenarnya reaksi dari fans MU seperti apa sih ya yang di Indonesia ya, dari sebuah pertandingan, benar nggak MU. Oke. Kalau suka jangan lupa like, subscribe. Thank you for watching.